Yap, berjumpa lagi di Love Football. Kali ini ada berita menarik. Arab Saudi resmi mengumumkan 27 nama menghadapi timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 4, sampai berita tentang Erick Thohir yang mempercepat fasilitas olahraga kelas dunia di Cibubur. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke berita. Kabar pertama datang dari Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal ketemu lawan super berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa lagi kalau bukan Arab Saudi? Tim yang udah umumkan 27 pemain kece buat lawan kita dan Irak. Nama-nama yang dipanggil tuh bukan kaleng-kaleng. Ada kapten mereka, Salem Al-Dawsari, yang bahkan digadang-gadang jadi calon pemain terbaik Asia 2025. Terus ada striker tajam kayak Firas Al-Buraikan, sama Saleh Al-Shehri yang siap banget bikin repot lini belakang lawan. Bukan cuma itu, lini tengah mereka juga solid banget. Ada Mohamed Kano dan Abdullah Al-Khaibari yang bisa jadi motor serangan sekaligus benteng pertahanan. Sementara di belakang, Saud Abdul Hamid dan kawan-kawan bakal bikin tembok kokoh. Jadwalnya, catat, lawan Indonesia main Kamis 9 Oktober 2025 tengah malam jam 00.15 WIB. Terus seminggu kemudian, mereka ketemu Irak tanggal 15 Oktober dini hari. Jadi jangan kaget kalau Arab Saudi datang dengan skuad terbaiknya, karena mereka serius banget buat ngunci tiket Piala Dunia. Sekarang tinggal kita lihat, apakah skuad Garuda bisa kasih kejutan? Yang jelas atmosfer pertandingan pasti bakal panas, geng. Next news, kabar baru dari PSSI. Coach Indra Syafri resmi balik lagi pegang timnas Indonesia buat SEA Games 2025. Jadi buat yang kangen sama sentuhan khas Indra, waktunya comeback bro. Pengumumannya udah resmi keluar tanggal 29 September 2025, langsung dari kantor PSSI di Jakarta. Nah ini spesial banget karena Coach Indra memang udah identik sama tim muda Indonesia. Dulu dia pernah bawa timnas juara AFF U19 bareng Evan Dimas CS. Terus juga kasih emas SEA Games 2023 di Kamboja. Walaupun sekarang timnas U23 ditangani Gerald Vandenberg buat level Asia, khusus SEA Games kali ini tongkat estafet diserahin ke Indra Syafri. Artinya, targetnya jelas, bawa pulang medali emas lagi buat merah putih. Dengan pengalaman dan chemistry yang udah terbukti sama pemain muda, publik optimis banget kalau Indra bisa ulangi suksesnya. Tinggal kita lihat gimana racikannya buat lawan-lawan tangguh di ajang nanti. Kabar selanjutnya tentang pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg. Sempat ramai banget kan kabar kalau Gerald Vandenberg bakal dicopot dari kursi pelatih timnas Indonesia U23. Banyak yang mikir, wah jangan-jangan bakal diganti sama Indra Syafri. Ternyata klarifikasi resmi dari PSSI bilang Vandenberg tetap aman kok di kursinya, sesuai kontrak yang udah ditekan. Jadi nggak ada drama dicopot segala macam. Tapi gini, emang bener kalau di SEA Games 2025 nanti yang bakal mimpin tim U22 itu Indra Syafri. Jadi bukan berarti Vandenberg out, tapi lebih ke pembagian tugas aja. Indra udah punya rekam jejak bagus banget di ajang kayak gitu, bawa medali emas SEA Games 2023, jadi wajar kalau dipercaya lagi. Sementara Vandenberg yang udah pegang U23 sejak Januari 2025 masih lanjut. Walau timnya sempat masuk final AFF U23 tapi gagal lolos ke Piala Asia U23 2026, tetap aja dia masih dikasih kesempatan buat buktiin diri. Intinya, dua-duanya masih di orbit PSSI, jadi nggak usah bingung. Vandenberg tetap di U23, Indra Syafri siap bawa U22 di SEA Games. Tinggal kita lihat aja apakah kombinasi dua pelatih beda generasi ini bisa kasih hasil maksimal buat timnas muda kita. Next news. Jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, ada kabar yang bikin deg-degan nih buat timnas kita. Dua kiper andalan, Mahartem KS sama Emil Audero, lagi nggak dalam kondisi oke-oke banget.
Si Paes yang biasanya jagain gawang FC Dallas malah absen di laga terakhir klubnya gara-gara belum fit 100%. Sementara Emil Audero juga kena masalah otot tangan, jadi performanya belum maksimal. Kebayang kan, dua-duanya ini kan calon utama penjaga gawang timnas. Kalau mereka nggak bisa tampil prima, otomatis bikin pelatih Patrick Kluivert harus mikir keras. Karena posisi kiper itu krusial banget. Satu kesalahan kecil bisa langsung bikin lawan cetak gol. Tapi tenang, meski ada drama di bawah Mistar, pemain lain kayak Nathan Chuaon lagi tampil konsisten di Belanda. Jadi, ada harapan tim tetap bisa solid. Intinya sekarang kita doain aja, biar Paes sama Audero cepet pulih, biar Indonesia bisa tampil dengan skuad terbaiknya. Karena di level kualifikasi ronde 4 ini, lawan-lawannya udah nggak main-main lagi. Gas terus Garuda, jangan kasih kendor. Next, kabar gembira nih buat dunia olahraga Indonesia. Erick Thohir baru aja ngumumin kalau pusat latihan nasional di Cibubur bakal siap dipakai tahun 2026. Jadi, yang sekarang dikenal sebagai Cibubur Youth Elite Sports Center bakal naik level jadi Indonesia National Training Center. Bayangin aja, nanti timnas kita dari sepak bola sampai cabang olahraga lain latihan di satu tempat dengan fasilitas top banget. Ada sport science, recovery center, pokoknya standar internasional. Erick sendiri udah cek langsung ke lokasi dan katanya pembangunan jalan terus. Targetnya tanggal 9 September 2026 udah bisa resmi dipakai. Artinya apa? Atlet kita bakal punya markas sendiri yang modern, nggak kalah sama negara lain. Bisa lebih fokus latihan, pemulihan juga maksimal, plus jadi magnet buat event-event internasional. Intinya sih, masa depan olahraga kita makin cerah. So, tinggal tunggu 2 tahun lagi dan mudah-mudahan pusat latihan di Cibubur ini benar-benar jadi rumah besar buat semua atlet terbaik Indonesia. Sen Patinama sekarang benar-benar jadi sorotan di Thailand. Sejak bergabung dengan Buriram United, penampilannya makin menunjukkan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing dan menarik perhatian di luar negeri. Momen paling mencolok terjadi saat Buriram United menghadapi Bangkok United pada 21 September lalu di Stadion Biji. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Buriram, Sen tampil sebagai starter di posisi sayap kiri. Sementara itu, di tim lawan, ada Pratama Arhan yang juga turun sejak awal di posisi bek kiri. Pertemuan dua pemain Indonesia ini membuat laga semakin menarik. Yang bikin heboh adalah aksi individu Sen Patinama. Ia melakukan umpan unik dengan kaki bagian belakang sambil berputar. Sebuah gerakan kreatif yang sukses mengecoh lawan. Aksi ini langsung jadi bahan sorotan setelah diunggah oleh akun resmi Liga Thailand. Video tersebut banjir pujian. Tidak hanya dari netizen Indonesia, tapi juga dari fans sepak bola Thailand yang mengakui kualitas permainan Sen. Penampilannya dianggap sebagai bukti bahwa pemain berusia 25 tahun ini punya kreativitas tinggi dan siap bersaing di level yang lebih besar. Bagi publik Indonesia, performa ini jadi harapan baru. Sen bukan hanya membawa warna berbeda di Liga Thailand, tapi juga diharapkan bisa jadi modal penting saat kembali membela timnas di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tanggapan Lusap dari berita di atas? Tulis komentar, yuk kita diskusikan bareng. Jangan lupa untuk subscribe channel La Football. Terima kasih. Inilah sepak bola, and this is La Football.